Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, dengan si Perbuati MPD, Guru Bahasa Indonesia, SMA Negeri 5 Depok. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan tentang gagasan, fakta, atau opini dalam artikel. Gagasan, fakta, opini dalam artikel ini adalah salah satu contohnya. Jadi ketika kita membaca sebuah artikel akan menarik apabila judul tersebut sedikit berbeda dari judul-judul yang lain. Jadi contohnya adalah plastik, dirindu, dan dicaci. Dalam kesempatan ini yang akan dibahas adalah satu, pengertian, ciri-ciri dan jenis artikel. Yang kedua, evaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam artikel. Yang ketiga, penyusunan opini dalam bentuk artikel. Yang keempat, analisis kebahasan artikel. Dan yang selanjutnya adalah konstruksi artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Pengertian artikel, kemudian jenis-jenis artikel akan kita bahas sebagai berikut. Pengertian dan ciri-ciri artikel. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu atau informatif dan meyakinkan, bersifat persuasif, argumentatif, atau menghibur halayak membaca rekreatif. Berikut adalah ciri-ciri artikel. 1. Ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. 2. Mengandung gagasan aktual. Jadi kalau kita membuat sebuah artikel, janganlah kita mengambil gagasan yang sudah tidak update, sesuatu yang aktual atau baru saja terjadi. Ciri yang lain adalah mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Jadi apabila seseorang membaca artikel, maka dia akan bertambah pengetahuannya. Yang keempat, bukan merupakan hasil plagiaris atau plagiarisasi. Jadi artikel yang kita tulis bukan hasil dari plagiasi. Kita murni tulisan penulis sendiri, jadi tidak boleh menyomot atau menyontek dari tulisan orang lain. Kemudian selanjutnya ciri artikel adalah mengungkap masalah dan pemecahannya. Kemudian ciri yang lain, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, dan menampilkan identitas atau nama penulis. Jadi kalau artikel dimuat dalam sebuah media, maka dia harus menampilkan atau harus ditampilkan identitas dari penulis aslinya, tidak boleh anonim. Selanjutnya, jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel yang satu berdasarkan isi. Kalau berdasarkan isi, artikel ada artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, artikel analisis ahli, artikel religi. Kemudian, berdasarkan sudut pandang penulis, ada artikel deskripsi, artikel eksplanatif, artikel prediktif, juga artikel deskriptif. Selanjutnya, evaluasi informasi dan dalam artikel. Menemukan informasi dalam artikel, membedakan informasi berupa fakta atau berupa opini dalam artikel. Menemukan informasi dalam artikel. Informasi dalam artikel bisa dikategorikan atas dua. Yang pertama, informasi yang bersifat opini. Yang kedua, informasi yang bersifat fakta. Informasi yang bersifat opini, kalimatnya mengandung opini. Contohnya, hujan di daerah pedesaan aromanya seperti rumput basah. Ini adalah semata-mata unsur subjektivitas dari yang menulis, karena hujan beraroma rumput basah hanya dirasakan oleh sang penulis. Jadi tidak ada standar yang tetap aroma rumput basah itu yang seperti apa. Kemudian kalimat yang mengandung fakta.
Kalau kalimat yang mengandung fakta, sebagai contohnya adalah aroma yang pertama dikenal sebagai petrissor dan yang lain disebut ozon. Itu aroma, ya. Jadi ini contoh kalimat yang mengandung fakta. Kemudian selanjutnya membedakan informasi, opini, dan fakta. Opini berupa pendapat, tidak terdapat bukti yang jelas, bersifat subjektif, belum teruji kebenarannya, dan peristiwa yang belum terjadi. Sementara fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan nyata, teruji kebenarannya, bukti terpublikasinya secara luas, bersifat objektif, dan keterangan waktu dan tempatnya jelas. Selanjutnya, penyusunan opini dalam bentuk artikel. Dalam bentuk artikel, kita bisa mengungkapkan opini kita apabila kita menulis. Dan kita bisa memilih pendekatan penyusunan artikel. Selanjutnya, aspek penting dalam menyusun opini. 1. Argumentasi. Argumentasi harus didukung data aktual, berisi analisis, subjektif, konstruktif, dan memberikan solusi atas apa yang disampaikan. Bahasa yang digunakan ilmiah populer sesuai sasaran pembacanya. Kalimatnya tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan dipahami, komunikatif dan efektif, juga tidak bertele-tele. Kemudian terdapat 6 macam pendekatan penulis di media massa dalam buku Menulis di Media Massa oleh Pariyati Sudirman. 1. Menggunakan pendekatan deduktif. 2. Menggunakan pendekatan induktif. 3. Menggunakan pendekatan kronologis. 4. Menggunakan pendekatan logis. 5. Menggunakan pendekatan spasial. Dan yang ke-6 menggunakan pendekatan topikal. Demikian materi tentang artikel. Materi lebih jauh atau lebih dalam lagi akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.